Jadi dalam melaksanakan analisis jabatan atau dalam proses kegiatan pengumpulan informasi jabatan dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan, diantaranya yang pertama, mengidentifikasi jabatan yang akan dianalisis, yaitu mengidentifikasi jabatan maksudnya adalah untuk mencari tahu jabatan-jabatan apa yang ada di dalam suatu organisasi. Jadi langkah pertama analisis jabatan atau langkah pertama mengumpulkan informasi seputar jabatan adalah mengidentifikasi seluruh jabatan yang ada di perusahaan melalui struktur organisasi. Jadi informasi yang pertama dikumpulkan adalah jabatan apa saja yang ada dalam perusahaan. Diidentifikasi. Setelah mengidentifikasi ada misalnya 20 jabatan yang ada dalam perusahaan. Langkah berikutnya yaitu dengan menentukan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini bisa dilakukan melalui kuesioner, interview, observasi, panel of expert, employee logs. Jadi menentukan teknik pengumpulan informasi analisis jabatan. Ketika kalian mau mengumpulkan informasi seputar jabatan, kalian tentukan dulu teknik yang mau dipakai. Mau dengan kuesioner, yaitu daftar pernyataan yang disusun secara sistematis mengenai informasi yang dibutuhkan tentang jenis tugas, rincian tugas, tanggung jawab, karakteristik pekerjaan yang dibutuhkan untuk melakukannya, serta kondisi kerja, standar kerja, dan lain-lain. Jadi teknik pengumpulan informasi bisa dilakukan melalui kuesioner. Yang kedua yaitu bisa dilakukan dengan interview, yaitu melakukan dialog secara langsung dengan pegawai mengenai aspek-aspek seperti yang ada di kuesioner tadi, tentang jenis pekerjaan, tentang standar kinerjanya, tentang tanggung jawabnya. Jadi dilakukan interview langsung. Yang ketiga, observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk melihat kegiatan yang dilakukan oleh karyawan. Observasi dapat dilakukan terhadap peralatan yang dipakai, kondisi pekerjaannya, standar kerja yang diterapkan. Teknik yang selanjutnya bisa menggunakan panel of expert. Panel of expert yaitu diskusi antar para ahli yang berkaitan dengan pekerjaan, yaitu para manajer ataupun supervisor di bidang pekerjaan yang sedang dianalisis. Jadi panel of expert yaitu dengan mencari informasi atau mengumpulkan informasi melalui para ahli yang sesuai dengan bidangnya, contoh supervisor, manajer, atau atasan langsung dari karyawan. Teknik mengumpulkan informasi tentang analisis jabatan yang berikutnya yaitu melalui employee logs. Employee logs yaitu catatan harian para pegawai yang diminta untuk mencatat setiap hari kegiatan yang dilakukan di dalam pekerjaan, peralatan yang digunakan, hasil yang dicapai. Jadi, apakah ada di sini yang di tempat kerjanya menggunakan employee logs atau summary pekerjaan? Adakah? Saya dulu sih, Bu. Sekarang udah enggak. Dulu gimana konsep dari employee logs di tempatnya Ella? Kalau dulu itu jadi kayak ada kayak bikin note gitu. Seharian itu ngapain aja dari jam segini sampai jam segini, sampai pulang dari masuk sampai pulang gitu. Oke. Biasanya di pabrik yang ada employee logs. Jadi terkait target hari itu, dari datang apa yang dikerjakan, terus kendala apa, peralatan-peralatan yang dipakai apa saja. Nah, informasi dari employee logs ini juga bisa dikumpulkan sebagai sarana untuk analisis jabatan. Setelah yang pertama adalah mengidentifikasi jabatan yang ada dalam perusahaan, dua, menentukan teknik pengumpulan informasi, yang ketiga yaitu metode, yang selanjutnya yaitu pendekatan analisis jabatan.
Jadi dalam proses kegiatan mengumpulkan informasi seputar jabatan, kita bisa menggunakan dua pendekatan. Yang pertama yaitu metode berorientasi kerja atau work-oriented methods. Metode yang berkonsentrasi utama pada apa yang pekerja lakukan seperti tugasnya, perangkat yang dipakai, mesin yang digunakan, dan konteks pekerjaan. Ada yang metode berorientasi pekerja atau worker-oriented methods. Metode berfokus pada atribut atau karakteristik orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sukses. Penggunaan utama dari informasi seperti ini adalah untuk mempekerjakan orang yang qualified atau bahasanya the right man on the right place. Metode ini merupakan metode yang paling memperhatikan aspek psikologis. Jadi ketika kalian mengumpulkan informasi seputar jabatan, bisa memakai dua metode. Metode atau cara yang pertama yaitu berorientasi pada kerja, berorientasi kerja, atau berorientasi pada pekerjaannya. Kalau berorientasi pada kerja atau berorientasi pada pekerjaannya, berarti informasi yang dikumpulkan sehubungan dengan job desk-nya, yaitu tugas, perangkat, mesin, dan konteks pekerjaan. Sedangkan kalau metode berorientasi pekerja, berarti kalian mengumpulkan informasi analisis jabatan melihat dari kinerjanya. Kinerja atau dari kualitas pekerja atau dari kualitas karyawan. Jadi kalau metode orientasi kerja, ketika kalian mengumpulkan informasi seputar jabatan, misal jabatan marketing. Nah, kalau orientasinya adalah pekerjaan, kalian melihat dari sisi job desk-nya. Informasi yang kalian kumpulkan adalah job desk marketing, tugasnya marketing, terus target marketing itu seperti apa, peralatan yang dipakai untuk menjalankan kegiatan pemasaran itu apa saja. Itu contoh metode orientasi kerja. Kalau metode berorientasi pekerja, berarti informasi yang kalian kumpulkan adalah misalnya seperti ini. Kalian akan mengumpulkan informasi analisis jabatan marketing. Kalau berorientasi pekerja, berarti informasi yang kalian kumpulkan di sini contohnya Apakah dia cakap? Apa saja yang dikerjakan? Apa saja yang dikerjakan? Kalau apa saja yang dikerjakan berarti berorientasi pada kerja. Kalau berorientasi pada pekerja, analisis jabatan marketing. Kemampuan yang dimiliki. Kemampuan yang dimiliki. 2. Penampilannya, Bu. Penampilan. 3. Komunikasi dengan baik. Komunikasi, cara berkomunikasi. Terus karakteristik orang-orang marketing itu seperti apa? Paham ya bedanya metode berorientasi kerja sama metode berorientasi pekerja? Paham, Bu. Oke. Kalau kerja berarti dilihat dari pekerjaannya. Kalau orientasi pekerja berarti dilihat dari kualitas. Bukan dari Karakteristiknya. orangnya. Jadi yang berhubungan dengan orangnya atau berhubungan dengan karyawannya. Apa Orangnya saja berarti ya. dengan karyawan? Kualitasnya, cara komunikasinya. Sudah paham perbedaan dua pendekatan ini? Paham, Bu. Oke. Next. Elemen analisis jabatan itu ada 2. Yang pertama job description atau uraian pekerjaan.
Uraian pekerjaan adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab serta kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu. Isi uraian pekerjaan itu yang pertama adalah identifikasi jabatan. Yang kedua, hubungan tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, standar pekerjaan. Yang keempat, syarat kerja. Yang kelima, ringkasan pekerjaan. Yang keenam, penjelasan tentang jabatan di bawah dan di atasnya. Jadi job description itu memuat berbagai macam uraian seputar pekerjaan. Tentang tugas-tugas dan tanggung jawab karyawan, tentang standar pekerjaan yang ditetapkan, tentang syarat kerjanya, tentang ringkasan pekerjaannya, itu masuk ke job description. Sedangkan elemen yang kedua yaitu job specification atau spesifikasi pekerjaan. Uraian persyaratan kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan suatu jabatan. Isi dari spesifikasi pekerjaan yaitu tingkat pendidikan pekerja, jenis kelamin pekerja, keadaan fisik pekerja, pengetahuan dan kecakapan. Berarti kalau job description isinya adalah berbagai macam uraian pekerjaan. Kalau job specification berarti berhubungan dengan Pekerjanya. pekerjanya atau berhubungan dengan Kualitas. Kualifikasi, Bu. kualifikasi yang dibutuhkan untuk menempati suatu jabatan atau kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan pekerjaan yang dijalankan. Paham ya bedanya job description sama job specification? Kalau job description memuat uraian pekerjaannya, kalau job specification memuat kualifikasi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Kualitas minimum itu adalah kualifikasi. Seseorang dengan job description sebagai seorang marketing, berarti job specification-nya contohnya apa? Marketing, jabatan marketing. Secara job description-nya. Apa saja job description marketing? Mempromosikan barang. Mempromosikan barang, terus memasarkan produk. Memasarkan produk, terus membuat strategi pemasaran. Apa? Membuat strategi pemasaran. Membuat strategi pemasaran, terus Mencatat keluar masuk barang. mencatat keluar masuk barang itu tugasnya marketing. Bukan, Bu. Enggak, admin. Ada apa lagi marketing? Mencapai target penjualan. Nah, kalau job specification-nya marketing, Komunikasi, penampilan menarik. komunikasinya baik, berpenampilan menarik, tingkat pendidikannya minimal S1 pemasaran, S1 manajemen pemasaran. Jenis kelamin biasanya kebanyakan yang diperlukan adalah perempuan. Keadaan fisiknya harus sehat secara jasmani maupun rohani. Pengetahuan dan kecakapannya dalam memasarkan produk, batas umum pekerja. Oke, kita ambil satu contoh lagi. Di sini siapa yang bekerja sebagai karyawan swasta? Rosalia Sukma. Iya, Bu. Job description kamu di perusahaan meliputi apa saja?
mencatat pemasukan, Mm-mm. terus membuat rekapan pajak, membayar pajak, lapor pajak, Mm-mm. sama apa namanya? Jurnal, entry jurnal. Oke, spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan lulusan D3 akuntansi. Hmm. Jenis kelamin perempuan. Terus Keadaan fisik tidak diutamakan. tidak dibutuhkan, ya. Tidak diutamakan, bukan tidak Ya, dibutuhkan. makan. Lalu pengetahuan Mm-mm. seputar accounting, kecakapan kerja, keuletannya. Mm-mm. Kalau batas umur ini enggak, nikah atau belum enggak, minat pekerja juga enggak, yang penting ada punya pengalaman dan bisa. Sudah, Bu. Oke, berarti sudah tahu ya perbedaan antara job description sama job specification. Sudah? Sudah. Sudah, Bu. Oke, tadi dalam pelaksanaan analisis jabatan langkah-langkahnya apa yang pertama? Mengidentifikasi jabatan yang akan dianalisis. Mengidentifikasi jabatan yang akan dianalisis. Yang kedua, Menentukan teknik Menentukan teknik informasi. pengumpulan informasi. apa saja tadi? Kuesioner, Ada kuesioner, interview, observasi, panel of expert, employee logs. Yang ketiga tadi apa? Pendekatan analisis jabatan. Enggak. Teknik pengumpulan observasi. jabatan tadi satu Observasi. kuesioner, 2 interview, 3 Observasi. yang keempat, Panel of expert, yang kelima, employee log. employee logs. Oke, stop. Pendekatan analisis jabatan tadi ada 2, apa saja Rini? Ada metode berorientasi kerja sama metode berorientasi pekerja. Kalau metode berorientasi kerja, metode berorientasi kerja apa? Selain Rini ada yang bisa jawab? Selain Ola sama Rosalia. Rahmat, tadi metodenya ada 2, metode berorientasi kerja sama metode berorientasi pekerja. Metode berorientasi kerja berarti Dari si pekerjanya, Bu. Kalau yang apa? Yang satunya yang karakteristik. kalau berorientasi kerja dilihat dari hasil kerjanya, Bu. dari hasil kerja atau dari Kinerja seseorang tersebut. dari pekerjaannya. Kalau Iya. berorientasi pekerja. Kalau berorientasi pekerja dari karakteristik si pekerja tersebut. Atau karakteristik karyawannya. Ya, itu. Elemen analisis jabatan ada 2, apa saja Ola? Ola? Elemen analisis jabatan ada 2, apa saja? Tes, halo Bu. Ya, Maaf Bu, kok itu keputus-putus. Elemen analisis jabatan yang pertama job spesifikasi sama apa tadi satu lagi job spesifikasi sama job deskripsi ya, job spesifikasi dan job
Job deskripsi. Apa itu job description? Kalau deskripsi itu yang dikerjakannya, kalau spesifikasi itu lebih ke pekerjanya, Juga orangnya. ke orangnya. Di sini perihal analisis jabatan sudah bisa dimengerti? Atau masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah Bu. Berarti hampir mirip ya Bu. Maksudnya kayak yang tadi elemen sama yang itu hampir mirip antara pekerja dan job desk-nya gitu ya. Kalau elemen sama metodenya beda. Metode itu kan Baik. cara. Orientasinya tinggal kemana. Kalau elemennya itu adalah unsur-unsur atau elemen-elemen yang ada dalam analisis jabatan. Itu meliputi apa saja. Baik Bu. Terima kasih Bu. Oke. Sudah cukup difahami tentang analisis jabatan? Sudah, Bu. Sudah? Ya Bu, sudah Bu. Waktunya kurang 5 menit. Mau lanjut ke materi berikutnya atau mau udah? Udah, Bu. Udah Bu. Kalau mau udah, sekarang kita buat simpulan. Kesimpulan disimpulkan oleh mahasiswa untuk mengukur sejauh mana materi dapat dipahami oleh masing-masing mahasiswa. Jadi buat kesimpulan dari materi analisis jabatan. Kesimpulan dari materi analisis jabatan. Saya harap jawaban yang sama seperti tugas sebelumnya tidak terjadi lagi, agar saya bisa memberikan nilai yang memang benar-benar sesuai dengan jawaban yang kalian kasih. Oke? Nanti jawabannya di-share di grup aja. Kalau sudah saya kasih reaksi jempol, berarti jawabannya sudah sesuai dengan yang. Sampai sini paham? Paham Bu. Oke. Bu, ini Tangan atau enggak, diketik aja. Oke. diketik di WA Di langsung atau WA langsung file, Bu? aja, nggak apa-apa. Sekarang atau Terserah. kapan, Bu? Nanti sampai batas hari Selasa. Oke. On cam dulu. Saya mau ambil absensi. Terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.